Dia masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yoni yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. Sukses selalu Pak ya. Salam kenal, saya Pak Yoni Sidoarjo. Ya, saya sudah mengkarantina ikan gabus tangkapan alam dan saya ikuti tips sampean, sekarang sudah jinak dan mau makan. Saya senang sekali Pak, karena saya dapat ilmu dari Bapak dan terima kasih ya. Sama-sama Pak Yoni yang ada di Sidoarjo, semoga sukses selalu dan ikan karantinanya semakin banyak ya. Berikutnya dari Bapak Verly ya, Bapak Verly yang ada di Purwosari, Nogosari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Setelah saya lihat YouTube Bapak tentang ikan gabus, saya jadi punya keinginan untuk membesarkan ikan gabus ya. Saya mau tanya Pak, saya punya kolam tanah ukuran 3 meter kali 1,5 meter, ini bisa muat berapa bibit ya Pak? Terus apakah saya bisa daftar jadi mitra Bapak Suwandi? Terima kasih Pak. Mohon jawabannya Pak. Untuk Pak Verly yang ada di Nogosari ya. Jadi populasi pembesaran ikan gabus itu menyesuaikan keinginan kita Pak. Jadi Bapak mau bikin ikan beratnya berapa ya, misalkan saya mau bikin ikan gabus tuh bobotnya 200 gram ya. 200 gram itu berarti Bapak harus bisa mengisi populasi ikan gabus itu 1 meter kubiknya 200. Tapi kalau Bapak mau menciptakan ikan gabus itu, ini satu ikan gabus ini mau saya cetak menjadi 500 gram ya, berarti memang 1 meter kubik Bapak isi 100 saja untuk ikan gabusnya. Itu akan lebih maksimal hasilnya. Dan juga tidak kalah pentingnya dari sisi pakan ya. Jadi pakan juga harus diberikan secara rutin ya, dengan takaran dan porsinya. Satu hari bisa 4-5 kali. Ya, untuk Pak Verly ya. Kemudian untuk mendaftar menjadi mitra, nah ini Bapak harus memilih. Di sini memang kemitraan itu ada beberapa. Jadi yang mitra pembenihan sendiri, mitra pembesaran sendiri, mitra menjadi pengepul sendiri, kemudian mitra pengolahan juga sendiri ya, semua punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Jadi tidak boleh mengambil semuanya ya. Justru karena bisnis ini bisa berjalan itulah karena memang ada yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya, sehingga saling berantai. Bagi yang pembenihan produksi bibit dibeli yang pembesaran melakukan pembesaran dibeli yang pengepul setorkan kepada kami di sektor pengolahan ya. Itu ya kira-kira gambarannya Pak untuk masalah pembesaran. Silahkan nanti memilih mana yang mau dipilih dulu untuk di sektor pembesaran ya. Masih menanyakan tentang masalah kemitraan, ini dari Bapak Harjo ya, Bapak Harjo yang ada di mana ya, Pak Harjo yang ada di, nggak ada kotanya ya, di Pak Harjo gitu ya. Ini menanyakan tentang kemitraan Pak. Pak, saya waktu itu pernah datang ke tempat Bapak, kemudian saya menanyakan masalah kemitraan. Cuman karena waktu itu ramai, saya kurang begitu memperhatikan ya, banyak orang tentang terkait dengan kemitraan pembenihan, pembesaran, kemudian pengepul, kemudian juga ada pengolahan. Nah, ini bagaimana Pak penjelasan satu persatunya Pak, sehingga saya bisa melakukan pemilihan, mau milih yang mana ya. Dan kenapa kok harus ada batasan-batasan tentang kemitraan Pak? Terima kasih Pak. Jadi memang Pak, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan masalah kemitraan. Jadi sebuah usaha itu di sektor perikanan yang kami jalankan, memang kita membangun sebuah sistem. Jadi orang usaha itu kalau tidak ada sistemnya
dalam sebuah perusahaan pasti tidak akan bisa bertahan lama. Ya, sistem yang sudah kita buat dan sampai ini sudah berjalan. Ya. Nah, jikalau kita bekerja dengan sebuah sistem, di situ akan lebih mudah dan akan lebih terarah, ya, tidak asal-asalan. Ya. Contoh misalkan di sini bagi mitra yang mau bergabung menjadi mitra di sini harus memilih salah satu, mau pembesaran atau mau pembenihan, mau pengepul atau mau di pengolahan. Kalau tidak dilakukan seperti itu, ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di luaran sana. Begitu orang produksi ikan lele, booming, boom, harganya jatuh. Yang besar-besar nggak laku. Kemudian pasarnya terbatas, size yang dilakukan juga terbatas, hanya serapan terbesar 7 dan 8 dan lebih besar sedikit. Yang begitu curan jumbo-jumbo kadang yang kebanyakan di sini loh ya, yang saya alami itu sulit untuk menjualnya. Ikan-ikan yang lain pun sama, tidak ada sistem yang membangun di situ. Sehingga pada saat mitra usaha mereka membudidayakan ikan itu, mereka kadang dari sisi pasar juga bingung. Kemudian kadang produk itu banyak sekali, jualnya juga susah, ya, karena memang tidak ada yang membangun sebuah sistem. Ya dari A sampai Z itu tidak ada. Makanya di sini kita bangun sebuah sistem yang sudah berjalan cukup lama. Sehingga apa? Ikan gabus sampai hari ini selama 17 tahun saya menekuni ikan gabus itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi mitra yang menjadi mitra pembenihan juga fokus di pembenihan saja. Tidak boleh melakukan pembesaran dan ada sanksinya kalau melakukan pembesaran, kontraknya kita putus. Ya, mereka terikat sebuah sistem, mau nggak mau hanya bikin bibit terus selamanya. Nah, yang pembesaran juga sama. Yang pembesaran kalau sudah ngambil pembesaran tidak boleh punya induk. Sehingga apa? Mereka tidak bisa membuat bibit sendiri. Ya. Kalau mereka melakukan pembesaran sendiri, kemudian mereka punya induk sendiri, besar sendiri, otomatis dia harus membangun pasar sendiri. Tidak dijual ke tempat kami. Kemudian sama halnya yang menjadi mitra pengepul. Ya pengepul ya tugasnya ngepul saja. Mencarikan gabus, baik itu tangkapan alam, baik itu budidaya yang bisa dijual ke kami. Ya, tidak dibatasi di situ. Ya, makanya dengan sistem ini bisa berjalan. Yang tukang membuat benih, hasil benihnya dibeli yang pembesaran. Yang pembesaran panen dibeli yang pengepul. Pengepul setorkan ke kami. Semuanya berjalan seperti itu terus. Sehingga apa? Rantai usaha ini bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini. Ya kan? Jadi nggak seperti di luaran sana pada saat menjual hasil panen bingung, bahkan harganya dibanting murah semurah mungkin dengan alasan komoditasnya panennya terlalu banyak. Kalau di sini tidak, ya mitra pembenihan sudah dikontrak berapapun produksi benih, dilempar ke yang pembesaran. Mitra pembesaran tidak punya induk ya otomatis akan membeli benih. Nah yang pembesaran pun sudah terkontrak, kamu mau panen berapapun dibeli perusahaan. Ya dengan size dan ukuran yang sudah ditetapkan perusahaan. Tidak ada yang berani memainkan harga dibanting harga lebih murah, nggak berani. Ya karena apa? Harga di luaran sana ikan gabus itu harganya satu harga, di tempat kami harganya dari 50 sampai 200 ribu. Yang tidak ada di luaran sana. Jadi tidak ada yang berani memain-mainkan harga panen di mitra-mitra kami, karena apa? Tentunya harga kami lebih tinggi di luaran dibanding yang di luaran sana. Dan pasca panennya jelas ya sampai hari ini. Walaupun kadang saat kita panen terpaut jarak, kadang bisa mundur waktunya, bisa waktunya lebih lama ya kan. Kemudian dari jumlah panennya juga, misalnya panennya cuma 200 kilo sampai ujung Banyuwangi ya nanti nunggu dulu ya bersama dengan yang atau dikirim ke sini. Jadi ini tentang masalah kemitraan sehingga apa? Semua perputaran usaha ini bisa berjalan. Tidak, mitra itu tidak dimain-mainkan oleh pedagang ikan yang ada di luaran sana. Sudah harganya dimain-mainkan, nanti saat proses pembayaran masih dihutang kembali kan. Ya, tidak dibayar langsung. Ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan masalah kemitraan tadi. Jadi memang harus memilih Pak.
Itu alasannya adalah agar usaha ini bisa tetap berjalan dan eksis jangka panjang. Ya coba sekarang kita lihat di sekitar kita, ada nggak orang yang berani mengatakan saya pengusaha perikanan, saya usaha perikanan, bisnis saya bidang perikanan. Rata-rata itu orang-orang mengatakan bisnis saya sampingannya adalah ikan. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan mereka tidak mendapatkan hasil. Ikan hanya dijadikan komoditas sampingan. Ya, banyak orang yang tidak mau serius di perikanan karena apa? Hasilnya tidak jelas. Pasarnya juga hanya dimain-mainkan oleh tengkulak kadang itu kan. Ya, makanya harus ada kepastian pasar. Contoh sekarang, mitra-mitra yang bergabung dengan CV Minahasa Lestari. Mereka bisa mengatakan saya pengusaha perikanan. Kenapa? Produksi benih ikan gabus, mitra pembenihan. 1 bulan dapat 30, 40 juta. 1 bulan dapat 50 juta. 1 bulan dapat 70 juta. PD mereka ngomong menjadi seorang mitra pembenihan. Karena apa? Hasil mereka sebelumnya dibanding dengan sekarang mereka mengikuti kemitraan ini, hasilnya lebih besar. Ya, orang kalau sudah punya uang pasti dia berani ngomong. Ya, berani mempromosikan usahanya. Ya, karena apa? Masyarakat itu butuh bukti. Di sekitar kita itu mereka butuh bukti. Ya, saat kita mau membangun sebuah usaha, kadang orang tanya kamu duluan. Nanti kalau kamu berhasil, aku melok, aku ikut, gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi bukti itulah yang memang ya harus kita tunjukkan bahwa memang ini adalah sebuah peluang dan prospek yang menjanjikan ya, kepada masyarakat. Sehingga apa? Orang banyak yang ikut bisnis yang Anda tawarkan. Jadi kalau tidak menarik ya orang nggak akan mau ikut. Mana hasilmu ternak gabus? Nggak ada, nggak menarik. Orang nggak mau join sama Anda. Ya, ini ya Bapak Ibu semua tentang masalah kemitraan. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut lagi nanti di pertanyaan berikutnya.